selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Hujan tak kunjung turun, kekeringan di Lombok Tengah meluas hingga ke 8 kecamatan. Seorang pria di Mataram diringkus polisi karena menjual narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Manfaatkan lahan kosong, seorang polisi di Lombok Timur sukses berbudidaya anggur dengan omset jutaan rupiah. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi terus meluasnya wilayah yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Sebelumnya BPBD mencatat wilayah terdampak kekeringan hanya 40 desa saja, namun kini bertambah menjadi 60 desa di 8 kecamatan. Hal itu disebabkan mengeringnya sejumlah sumber air dan tidak turunnya hujan sejak 4 bulan lalu yang menyebabkan wilayah kekeringan terus bertambah. Untuk meringankan beban masyarakat, BPBD menerjunkan 3 unit mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke desa-desa secara bertahap. Kita sudah dropping ke masyarakat itu hampir 190, dan itu kendaraan yang digunakan pun dari PDAM, BBS, ya, yang rutin, yang kita berharap lebih banyak berkontribusi. Dinas sosial tingginya ada gitu, tapi dinas sosial kita sering kabari, sering kita informasikan, jarang mobil tingginya datang. Jadi kita tetap menggunakan yang sekarang ini 2 tangki, BBS dan PDAM. Kalau luasan kita bertambah nggak Pak? Luasan otomatis bertambah, ya, dari 40 desa sekarang sudah mencakup 60 desa. Masifnya dampak kemarau menyebabkan pemerintah daerah melibatkan organisasi perangkat daerah dan pihak swasta untuk membantu pengadaan dan penyaluran air bersih agar cepat tertangani. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan petani di Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur beralih menanam tebu di lahan pertanian mereka sejak memasuki musim kemarau. Hal itu untuk menyiasati agar lahan tetap produktif dan menghasilkan di musim sulit air seperti saat ini. Selain perawatannya tidak sulit, tanaman tebu juga cepat dipanen dan harganya juga lumayan bersaing dengan tanaman tropis lainnya. Saat panen, para petani biasanya menjual tebu mulai Rp3.000 hingga Rp5.000 per batang tergantung ukurannya. Tak hanya hemat biaya produksi, tebu juga banyak diminati warga untuk bahan pembuatan es dan juga gula. Ini kenapa nanam tebu Pak? Apa karena nggak ada air atau? Airnya kurang juga di sini musim kemarau ini. Jadi kalau kita nanam padi kan airnya harus setiap seminggu sekali. Jadi kalau tebu itu sebulan sekali bisa diairi. Kalau untuk perawatan tebu ini sendiri? Ya untuk perawatan tebunya nggak susah sih, gampang-gampang. Cuman nanamnya itu pertama kita kasih pupuk, terus kita taruh air. Kalau ngejualnya kemana Pak? Jualnya kan banyak yang datang mau beli. Ada aja kita jual. Berarti untung lah kita di musim Untung alhamdulillah bisa untung kalau tanam tebu ini. Di luas lahan berapa Pak nanamnya? Sekitar 10 area dan nanam baru nyoba ini kan. Tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kalau ada yang panjang-panjang tuh ada terus yang datang mau beli. Agar tetap produktif mengolah lahannya, para petani biasa bercocok tanam menyesuaikan dengan ketersediaan air di sepanjang tahun. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Sejumlah warga dan relawan pemerhati pemilu adil mendatangi kantor KPU Lombok Barat pada Selasa siang. Kedatangan mereka untuk mengklarifikasi dugaan adanya ribuan data pemilih tetap yang tidak memenuhi syarat kepada komisioner KPU. Masa mengaku menemukan sekitar 2.000 daftar pemilih tetap yang diduga bermasalah dan belum diverifikasi oleh penyelenggara pemilu. Tak hanya masuk dalam DPT ganda, data pemilih tersebut sebagian besar juga telah meninggal dunia hingga sedang bekerja di luar negeri. Ribuan DPT tersebut berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sekotong dan Lebar. Warga mendesak KPU segera memperbaiki data pemilih tersebut agar tidak menimbulkan persoalan saat pilkada nanti. Ini kita koordinasi terkait dengan DPT, ya. Artinya yang mana DPT ini kami anggap banyak yang simpang siur. Artinya banyak orang yang sudah meninggal dunia, sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang 4-5 tahun juga masih dalam DPT. Orang yang di luar negeri juga bertahun-tahun juga masih dalam DPT. Bahkan anak yang di bawah umur juga dalam DPT. Ada juga orang yang sudah menikah, pindah alamat dari domisili asal ke tempat lain juga masih dalam DPT. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Kami coba cek rata-rata per TPS saja itu 30, ada yang 45, ada yang 30. Kalau kami pukul rata di antara TPS itu 30 kali 90, misalnya kita jadikan sampel di Sekotong itu 90 TPS kali 30 sudah 2.700-an. Inilah penggelembungan suara. Merespon hal itu, KPU berjanji akan melakukan sinkronisasi data DPT sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 November nanti. Data pemilih di DPT yang meninggal hari ini tentu kan tidak bisa kita hapus, tetapi nanti kita akan melakukan penandaan terhadap data pemilih yang meninggal dunia ini untuk mengetahui yang meninggal itu siapa saja, berapa orang, dia di kecamatan mana, desa mana, bahkan TPS mana. Itu nanti kita identifikasi, kita data, rekap. Tak hanya melakukan verifikasi dan pencocokan data, KPU juga meminta warga aktif melaporkan dugaan adanya data pemilih yang bermasalah untuk mewujudkan pilkada damai dan adil tanpa kecurangan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat menyerbu operasi pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan pada Selasa pagi. Warga rela mengantre dan berdesakan untuk memburu aneka sembako dan bumbu dapur yang dijual lebih murah dari harga di pasaran. Beras dijual Rp14.500 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per liter, telur Rp45.000 per papan, cabai Rp24.000 per kilogram, dan bawang merah Rp13.000 per kilogram. Pasar murah digelar untuk mencukupi stok pangan dan menstabilkan harga akibat gagal panen di musim kemarau. Jadi ini merupakan intervensi kita terhadap pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi ada 3 poin sebenarnya kenapa GPM ini kita laksanakan. Yang pertama adalah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Itu yang perlu kita jaga. Jadi benar-benar pangan ini tetap stabil, kemudian tetap terjaga ketersediaannya. Apa yang dibutuhkan masyarakat, jangan sampai ada keluhan dari masyarakat, baik itu mengenai harga dan ketersediaannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendekatkan akses pangan langsung kepada masyarakat. Jadi mereka bisa mendapatkan harga di bawah harga pasar. Berapa ini harganya? Nah, ini 23, yang ini 13.000. Lebih murah dari pasar ya? Ya, lebih murah. Ini biasa, yang ini berapa? Biasa 20.
Kalau beras? Beras tergantung Mas. Tergantung. Ya harapannya kalau bisa ya sering-sering. Sering ya. Karena memang di pasar lagi banyak harga mahal ya. Ya hampir sama dengan pasar, sama deh harganya dengan pasar ya. Seperti beda-beda dikit. Ya bedanya dikit, ada beda 1.000 tapi ada yang sama dengan harga pasar. Untuk membantu meringankan beban warga, pemerintah daerah berjanji akan menggelar pasar murah secara bergilir di setiap kabupaten kota hingga akhir tahun nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.